saja yang dokter inginkan. Tidak ada lagi giringan opini, framing, dokter ini itu. Ayo kita bongkar semuanya. Kalau dokter nggak ada takut-takutnya, silakan kita bongkar. Ya, dan jurnalis juga harus berdiri di tengah, netral loh ya. Nggak ada di sini pro sana pro sini, nggak ada. Dokter ingatkan karena dokter melihat ada beberapa jurnalis yang aneh banget setiap menghadapi sini. Jadi harus tetap di tengah. Kalian ini netral loh. Kalian ini corong suara masyarakat loh. Gitu loh. Jadi jangan membela kanan ataupun kiri. Oke dok, masuk aja dulu ke dalam dok. Kepada saksi Dr. Oki Pratama dengan nomor telepon 08126 074 2516 yang mengatakan WA si Gepeng, Reza cus dong buat jajan anakmu. Maksudnya anakmu itu aku dok, bukan band, duitnya udah banyak dia. Kemudian saksi Dr. Oki Pratama menjawab, oke aku cek. Selanjutnya jam 2.33 WIB WhatsApp antara saksi Oki dengan saksi Reza berikut dengan pesan gak balas. Bahwa selanjutnya menjadikan tangkapan layar percakapan antara saksi Dr. Oki Pratama dengan gambar glowing booster cell dan daun vitamin Mirzani melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian sekitar pukul 13.58 WIB daun vitamin Mirzani mengirimkan gambar bukti pembelian produk glowing booster cell Gravicia kepada saksi Ismail Marzuki serta mengirimkan pesan dan sebagai dokter Beja ngomong apa. Kemudian terdakwa vitamin Mirzani membalas, gak kan ini udah punya skincare udah semua, jadi jangan bohong apa yang menurut mama nanti 5M tapi mulutnya ini mahal, lo harus bilang ini udah pegang skincare semua. Terus hari ini semua saksi Ismail membalas bisa nggak nih, kemudian terdakwa kita membalas kalau bisa tapi nanti aja jawabnya. Iya pasti tahu punya kan Niki, jangan nego karena Niki mau skip up hari ini. Aku bilang suruh transfer hari ini jadi dokter Oki. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani mengarahkan saksi Ismail Marzuki agar saksi Reza transfer ke rekening dengan nomor rekening 497 atas nama Bumi Pramana Sisa dengan kata-kata sini aja nanti kasih info Nikita Mirzani. Buku Mail hal tersebut disetujui oleh saksi Ismail sehingga pada saat itu terdapat kesepakatan antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Ismail untuk meminta uang pada saksi Reza dengan cara mengancam akan mencemarkan kredibilitas saksi Reza sebagai dokter atas produknya yaitu Gravicia. Izin dilanjutkan. Izin lanjutkan yang mulia. Bahwa setelah saksi Ismail berkomunikasi dengan terdakwa Nikita, selanjutnya saksi Ismail baru membalas pesan dari saksi Reza dengan menjawab, dok, bukan kalau si laki-laki kalau menghasilkan uang, forward buang-buang waktu, dan info aja ya. Ini kali ini mau speak up soal dokter Reza karena dokter dekat sama waria tugas. Oh ya, dokter kita udah pegang semua produk dokter Reza yang overpriced sama produk kecantikan stiker sama studio sama produk yang tidak boleh dijualkan secara bebas. Kemudian saksi Reza dari pembalas, aku ikut aja ini maknya baiknya, sama sekali nggak ada kedekatan apa-apa. Kemudian saksi Ismail membalas dan mengirimkan pesan berupa foto yang hanya bisa dibuka satu kali berupa gambar bukti pembelian produk glowing booster cell Gravicia yang merupakan treatment dengan almond yang wajib ingat tanggal pembeliannya di e-commerce dengan nama foto Gravicia skincare yang mana pada foto tersebut tanggal pembelian atas produk tersebut sudah dikurangkan atau dijual. Kemudian saksi Reza Gadis membalas, itu treatmentnya di klinik dan itu pun udah lama banget. Jadi aku harus gimana baiknya Makil? Kemudian saksi Ismail meneruskan pesan dari terdakwa kita dengan kata-kata bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin. Kemudian saksi Reza Gadis membalas dengan smartphone. Kemudian saksi Ismail membalas, itu beli di e-commerce, bohong dokter kita udah beli untuk produk dari rumah. Bahwa kemudian pada tanggal 14 November 2024 pada pukul 14.07 WIB, saksi Ismail yang mengajak saksi Reza Gadis untuk telepon melalui aplikasi WhatsApp. Selanjutnya saksi Ismail dan saksi Reza Gadis melakukan telepon melalui aplikasi WhatsApp selama 8 menit 52 detik. Adapun percakapan melalui telepon di aplikasi WhatsApp tersebut, saksi Ismail pada pokoknya menyampaikan santai-santai, Ismail juga sebenarnya ngomongnya gak enakan. Kayak manusia kan kalau mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang, gitu aja sebenarnya. Aduh, saya tidak ini loh, nggak enak sebenarnya. Tapi kalau misalkan dokter Oki dan dokter Reza namanya dokter semua
tinggi. Mau nego berapa dok? Membalas. Dari mailnya berapa? Kemudian saksi dengan membalas. Kalau dokter mau pernah garansi kalau ada yang tinggal, dokter dia yang maju sama mail. Mail bilangin dari dokter berapa? Soalnya dari mail nggak bisa turun. Kemudian saksi Reza Glasbis tempatnya di mana? Selanjutnya saksi Ismail menjawab ya nggak apa-apa, pokoknya harus ditransfer hari ini. Karena ini aku mau ketemu dia. Kemudian saksi Reza Glasbis membalas, jadi oke Mail. Kemudian saksi Ismail membalas, oke dok. Tapi transfer hari ini ya. Kalau dokter oke, aku kirim nomor rekening aku. Kemudian saksi Reza membalas, aku bisa telepon. Kemudian saksi Ismail membalas, boleh dok. Bahwa pada saat bersamaan terdakwa Nikita mengirimkan pesan kepada saksi Dr. Oki, ajarin Mail di BBM. Kemudian saksi Dr. Oki membalas, kayaknya berhasil deh 5M. Selanjutnya sekira pukul 14.13 saksi Dr. Oki mengirimkan pesan, aku bilang sudah transfer hari ini. Kemudian sekira pukul 15.19 terdakwa Nikita mengirimkan pesan lagi kepada saksi Dr. Oki yang mengatakan deal pasti terjadinya BEMS. Akhirnya aku bisa bayar sisa KPR itu. Terima kasih jadinya BEMS. Lalu saksi Dr. Oki membalas, oke yang itu sayangan. Bahwa oleh karena saksi Ismail telah mengirimkan foto faktur kemudian dari e-commerce dari produk Boeing Booster Cell Production melalui pesan redaksikan WhatsApp Tapi yang bisa kita lakukan adalah cancel culture, blacklist produk mereka, berikan mereka itu hukuman. Kenapa? Karena kalian itu sudah diberikan bukan 1 juta, 2 juta guys, ratusan triliunan. DRG itu omsetnya sebulan bisa 150 miliar. Ya, makanya Doti bilang itu produknya dengan modal 70.000 dijual kali 500. Padahal isinya ternyata dari hasilnya penunjukan angkanya. Jadi hati-hati karena begitu nanti ini siasat mereka luar biasa untuk membungkam Dokti, untuk membuat mereka. Sayangnya mentalnya Dokti bukan mental kalian tidak akan selama yang Dokti ucapkan kebenaran, maka seperti apa tadi undang-undang pencemaran nama baik selama kebenaran tidak tadi itu bukan satu ya, oke. Artinya tadi kalau ada pemanggilan saksi, Dokter siap panggilan saksi untuk Iya, nggak ada masalah. Karena sebelumnya kita udah Pernah diperiksa. pengadilan yang Dok, apa yang diberikan Doain biar cepat selesai masalahnya di kita juga. Yang penting begini, semua akan terbuka terang benderang, ya terang benderang itu aja yang Dokter inginkan. Tidak ada lagi giringan opini, framing, Dokter ini itu. Ayo kita bongkar semuanya. Kalau Dokter nggak ada takutnya, silakan kita bongkar. Ya, dan jurnalis juga harus berdiri di tengah, netral loh ya. Nggak ada di sini pro sana pro sini, nggak ada. Dokter ingatkan karena Dokter melihat ada beberapa jurnalis yang aneh banget setiap menghadapi sih. Jadi harus tetap di tengah. Kalian ini netral loh. Kalian ini corong suara masyarakat loh. Gitu loh. Jadi jangan membela kanan ataupun kiri. Ya. Oke dok, masuk aja dulu ke dalam dok. Masuk aja ke dalam dok. Dalam dia harus melepas kacamata. Nggak mungkin. Berarti hari ini support atau seperti apa dok? Atau sebagai saksi atau support dok? Enggak, tadi datang aja. Kan belum pernah ketemu. Jadi dari timing kita masuk itu belum pernah ketemu. Tapi dokter tadi namanya disebut juga dalam persidangan. Bacaan dakwaan, sama bacaan dok. Dakwaan ya? Iya. Nggak tahu, itu nggak ngerti. Ya silakan aja. Itu kan antara perbincangan apa tadi? Apa sih tadi? dakwaan. Jadi pembacaan yang kesalahan yang bukti. Semua runtutannya. Ya udah. Jadi kronologis awal ketika terkait komunikasi antara yang terdakwa dengan pihak dokter. Nah, sekarang tinggal dibuktikan ada nggak hubungannya Dokter sama Amir? Gitu aja ya. Kan tinggal begitu. Sekarang kalau misalnya Dokter bilang Dokter ada hubungannya nih dengan Pak Jokowi misalnya, itu nggak dibuktikan. Ada nggak hubungannya dengan Pak Jokowi? Kan begitu aja. Pasti terungkap semua, kan semua bukti yang sudah diperiksa, saksi-saksi, bukti surat dan bukti-bukti lainnya pasti akan dipaparkan semua nanti dalam persidangan. Yang jelas tegak lurus, polisi penyidik tegak lurus, jaksa juga tegak lurus ya. Semuanya kita buka seterang mungkin, terang-terang. Yang salah-salah, yang benar-benar
benar, jangan yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, ya karena untuk kepentingan oknum-oknum tertentu nggak ada di sini ya. Tapi melihat respon dari masyarakat sendiri sangat tinggi nih. Nah, seperti apa di sidang ini? Ya, mungkin penasaran juga masyarakat pengen tahu, mungkin masyarakat pengen tahu aja seperti apa. Oke. Dah. Untuk Doktif cantik katanya nih. Merah. Terus makan. Enggak, listrik kali. Wih, ini dia nih. Ini mantan pengacara Niki di tahun 2014. Kalau gua pengacaranya oke. Dulu bang, dulu kan abang megang Niki juga. Iya, mantan. 2014 ya bang? Ya, mantan pengacara Niki kita tahun 2014. Bukan pengacaranya Bareng Bang Sunan nih, Bang Nahak. masih kan? Masih barang-barang Berarti satu artinya ini. oke, aman, tidak ada urusannya. Jadi kalau ada pengacara teriak-teriak tersangka sama oke. Nah, itu. Jadikan dia polisi, tapi Nah. melebihi daripada kami stasi sebagai pengacara. Pengacara itu berikan nasihat hukum, bukan intervensi polisi. Bang, kan dari jauh hari pihak sana dia malah bilang Doktif sama Dr. Oki bisa jadi kita terlibat gimana tuh bang? Masakan gimana ceritanya dong? Jadi makanya saya bilang kalau dokter sama oke tidak ada kapasitas. Nggak ada ya bang? Tidak ada tindak pidana, tidak pernah menikmati hasil kejahatan, tidak merancang hasil kejahatan, tidak pernah menerima hadiah soal tentang ini. Soal dipertemukan ada transaksional itu urusan yang sama RG, tidak ada urusan dengan dokter sama apa namanya saya dokter kopi. Makanya kan jadi pengacara, tidak boleh ngomong-ngomong tidak di luar tersangka kan orang polisi, makanya serang polisi gitu. Bang, yang lucunya lagi, itu nggak ada keterangan bahwa pelakunya itu berusaha menemui dokter 3 kali. Nah, Berusaha ke rumahnya dokter 3 kali. itu maksud saya. Sekarang ini loh, ada orang menyerahkan duit 4 miliar, masih ada kepentingan, masih ada melakukan duit. Pertanyaan saya, pemerasannya di mana? Kok korbannya lebih aktif memberikan duit kepada orang lain? Artinya apa? Kalau itu suap, dua-duanya harus ditangkap. Itu harus fair dong. Equality before the law. Semua orang bersama kebenaran. Tidak boleh ada diskriminasi di sini. Saya dari awal saya sampaikan bahwa pasal pemerasan, pasal tentang pengancaman itu akan dibuktikan di pengadilan. Dan di kita saya yakin kalau pihaknya hari ini bisa membuktikan bahwa kita tidak bersalah dengan membawa saksi yang menguntungkan di kita, membawa ahli yang profesional dan barang bukti yang mendukung di kita dan mendukung di kita. Saya yakin kita bisa. Tapi belum bersalah. Bisa bebas? Bisa. Bisa bang ya? Bisa. Kalau dokter aman ya? Saya Aman. mah ada urusan, makanya pada saat dicek, saya bilang handphonenya silakan ambil aja, handphonenya dokter ambil aja, nggak ada urusannya, gitu loh. Jadi dokter cukup kaget, jadi apa sih ini urusannya, nggak ada sama sekali. Bahkan kalau perlu pada saat dia menyetujui ceknya RG menyetujui untuk memberikan uang juga ke dokter, nah kenapa nggak diungkap tapi dokter cuekin? Kenapa sih nggak diungkap itu? Jadi banyak Gitu loh. sekali. Jadi banyak banget. Jadi kalau dia bilang loh, kalau misalnya kamu saya bilang juta suap, kenapa yang ngambil? Kan kamu juga ingin menyuap dokter. Dan iya, kamu iakan. Pada setelah itu kan dokter cuekin. Kok jadi tantrum? Aneh. Oh, berarti sempat ada indikasi memberikan. Ada banget, dan itu dicek ada. Makanya pada saat penyidik pemeriksa bilang, dokter merasa nggak ini akan dijebak? Saya baru sadar akan dijebak setelah saya berpikir lebih runtut, oh ternyata saya ingin dijebak. Jadi kalau dalam hukum itu, dalam hukum pidana itu bicara tentang alat bukti. Ya. Ini kan pasal itu ada pengancaman, ada pemerasan, ada TPPU. Buktikan itu. Selama itu tidak bisa dibuktikan, ini kita saya bisa bebas. Kalau dokter sendiri yakin nggak ada bukti-bukti yang dimiliki untuk Tenang aja, santai aja, nggak akan ada. Kalaupun misalnya dari awal dokter sudah dijadikan tersangka atau sebenarnya nggak mungkin berdiri di sini. Sebenarnya dokter ini dari awal itu kami sampaikan, kalau misalnya dokter menerima misalnya ada hadiah atau menerima hasil dari kejahatan itu atau dia yang merancang dengan dokter, mungkin itu statusnya bukan lagi saksi Betul. di Kan nggak mungkin jadi saksi. faktanya sampai hari ini kan polisi tidak menemukan dua alat bukti yang sah Tidak kuat. menemukan apa. Iya. Tapi dipaksakan oleh Agus itu untuk menjadi Iya, jadi begitu. kita ketawain aja. Kalau saya sih gini, Bu. Kita sebagai pengacara harus memberikan nasihat hukum kepada kliennya benar itu di mata hukum sesuai dia melakukan penasihat hukum, bukan penyidik. Mendahului penyidik menyatakan orang jadikan tersangka sudah melampaui kewenangan dia sebagai advokat juga. Tapi kan
katanya undang-undang alpukat kan jadi dia kan. Sudah kita mengingatkan secara awal terdakwa untuk menyaksikan dakwaan yang dibacakan oleh umum. Bahwa pertanyaan selanjutnya terhadap terdakwa, apakah terdakwa sudah mengerti surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Ini ya, yang dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum ini adalah halusinasi ya, karena banyak sekali di dalam Sebentar ya, apapun itu isinya, saudara sudah mengerti isinya? kalau identitas saya yang dipertanyakan betul, tapi isinya saya tidak melakukan tindak pidana pemerasan atau apalagi pencucian uang yang dibicarakan oleh JPU, karena banyak sekali perkataan. Artinya begini ya, terlepas saudara melakukan atau tidak, nanti akan kita buktikan. Iya yang mulia. Tetapi isinya apakah saudara sudah mengerti? Isinya kebanyakan dokter yang mulia. Ya sudah mengerti. Ya menurut saudara boleh itu isinya fiktif atau salah atau apapun, itu sudah mengerti ya. Iya saya mengerti. Sudah Iya mengerti. saya mengerti Oke, sebagai nanti masalah isinya silahkan Iya saudara. karena isinya banyak sekali yang diulangi. Iya, saudara tanggapi nanti ya dalam pembuktian, silahkan saudara tanggapi, saudara buktikan begitu ya. Oke.